Di awal film terlihat sepasang kekasih yang bernama Mike dan kekasihnya Kate, yang sedang berada di sebuah ruangan besar serba putih bernama The Immaculate Room, atau ruangan tak bernoda. Saat itu mereka berdua terpana melihat ruangannya yang sangat futuristik, lalu mereka pun memencet tombolnya dengan perasaan senang, untuk memulai sebuah tantangan untuk mereka berdua. Tantangannya adalah mereka harus menghabiskan 50 hari di ruangan ini, dan jika mereka berhasil, mereka akan mendapatkan hadiah uang sebesar $5 juta, atau sekitar 70 miliaran rupiah. Tetapi jika salah satu dari mereka pergi, maka hadiahnya akan turun menjadi $1 juta, atau sekitar 14 miliaran rupiah untuk orang yang tersisa. Mengetahui hal itu, tentu membuat mereka berdua pun semakin antusias untuk menyelesaikan tantangan itu, dan menganggap bahwa tantangan itu sangatlah mudah. Kemudian mereka berdua pun membuat kesepakatan jika mereka berhasil menyelesaikan tantangan itu, maka hadiah uang $50 juta akan dibagi rata. Mike juga berkata bahwa setelah ini ia akan menikahi kekasihnya Kate. Tapi Kate bilang kalau Mike harus melamarnya terlebih dulu agar hayalannya itu dapat terjadi. Kemudian Kate lalu bertanya apa yang akan dilakukan dengan duitnya, lalu Mike menjawab bahwa ia tidak perlu lagi bekerja keras untuk mencari uang. Dan ia juga akan menggunakan duit sebanyak itu untuk bersenang-senang, dan terbang keluar angkasa bersama Elon Musk. Sementara itu Kate, dia berencana menggunakan uangnya untuk berinvestasi dan memiliki sesuatu yang berharga. Setelah itu kemudian mereka melihat-lihat ruangan ini, di mana mereka menemukan sebuah ranjang tidur yang besar, dan sebuah informasi kalau akan ada makanan 3 kali dalam sehari. Yang mana mereka bisa memintanya dengan memencet pilihan di sebuah layar kecil. Namun sialnya makanan itu hanya berupa minuman dengan kemasan botol karton. Makanan itu dikhususkan hanya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sehari-hari, dengan mengabaikan rasa dan bentuknya. Melihat itu tentu membuat mereka berdua sedikit kecewa. Selain makanan, mereka juga bisa meminta pilihan bantuan, untuk mengusir rasa bosan yang akan mereka alami. Namun bantuan itu hanya tersedia untuk 2 kali saja untuk satu orangnya, dan setiap bantuannya akan dipotong $100.000 dari hadiah yang akan mereka terima. Dan $250.000 untuk bantuan kedua. Namun sialnya bantuan itu akan diberikan secara acak dari tim The Immaculate Room, sesuai informasi yang telah mereka berikan sebelumnya. Dan di ruangan itu juga terdapat kamar mandi yang hanya dapat dimasuki satu orang saja secara bergantian, sesuai arahan dari operator The Immaculate Room. Dan setelah mereka mandi, ada pakaian baru yang sudah dipersiapkan setiap harinya. Jadi mereka bisa menaruh pakaian kotor di sebuah tempat yang sudah dipersiapkan. Kemudian dengan penasaran, Mike mencoba memeriksa seluruh dinding, tetapi ia tidak menemukan sesuatu yang menarik. Setelah cukup puas mengelilingi ruangan itu, mulailah mereka melakukan aktivitas yang bisa mereka lakukan. Kate juga berkata bahwa sesuai petunjuk yang ada di layar monitor, bahwa lampu akan padam secara otomatis setiap jam 10 malam, dan akan hidup jam 7 pagi diikuti alarm untuk membangunkan mereka. Saat lampu di ruangan itu sudah mati, mereka pun mengetahui bahwa itu tandanya bahwa mereka berdua harus tidur. Namun di situ Mike menggoda kekasihnya untuk bersenang-senang sebentar, dan mengajaknya indehoy. Tetapi Kate menolak ajakan Mike, dikarenakan ia merasa tidak nyaman dengan ruangan itu. Ia khawatir bahwa akan ada selalu orang di luar ruangan ini yang akan memantau tingkah laku mereka. Di keesokan harinya, mereka dibangunkan dengan suara pemberitahuan alarm kalau sekarang udah jam 7 pagi. Jadi Kate memulai harinya dengan pergi ke kamar mandi, dan memotivasi diri sendiri dengan mengucapkan kata-kata semangat di cermin. Setelah itu, dia mengambil makanan yang sama setiap harinya untuk sarapan. Namun saat itu Mike protes dikarenakan pakaian yang ia kenakan mirip seperti pakaian pasien gangguan jiwa. Kate lalu membicarakan tentang seorang profesor bernama Foyan yang merancang ruangan ini, dan bertanya kenapa dia melakukan semua ini.
Mike lalu menjawab bahwa Profesor Voyan itu orang yang sangat kaya, dia juga pernah membuat sebuah film dokumenter tentang kondisi manusia. Di film itu Profesor Voyan menghabiskan banyak duit untuk satu keluarga kurang mampu dengan 2 anak. Tujuannya agar ia dapat melihat apa yang akan terjadi jika satu keluarga itu terkenal. Pada awalnya satu keluarga itu beneran menjadi terkenal, tetapi pada suatu hari, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Di mana saat itu si ibu menembak suaminya sendiri setelah menemukannya selingkuh bersama wanita lain, hingga akhirnya si ibu pun masuk penjara karena kasus pembunuhan suaminya. Sementara untuk kedua anak mereka, anak lelakinya menghilang entah kemana, dan anak perempuannya tewas karena overdosis narkoboy. Mengetahui hal itu, sehingga membuat Kate menjadi ngeri, menganggap Profesor Voyan itu seperti orang aneh. Setelah beberapa saat, Mike pun mulai bertingkah aneh dengan melihat waktu mundurnya terus-menerus. Sementara Kate menghabiskan waktunya dengan bermeditasi untuk menenangkan dirinya. Melihat Mike yang mulai frustasi dengan kebosanan yang tak tertahankan, Kate lalu menyuruhnya untuk jangan melihat waktunya, agar pikirannya tidak terperangkap di ruangan tersebut. Di keesokan harinya, seperti biasa Kate memulai harinya dengan memotivasi diri sendiri. Ia juga selalu menyemangati Mike yang mulai bosan dengan tempat itu. Kemudian mereka pun berinisiatif untuk melakukan hal-hal yang dapat menghilangkan kejenuhan mereka. Dimulai dengan bermain, berdansa, dan olahraga. Hari-hari pun berlalu dan mereka terus melakukan aktivitas yang sama setiap harinya. Karena perasaan jenuh yang mulai tak tertahankan, sehingga membuat Kate kesulitan berkonsentrasi dalam bermeditasi. Setibanya di hari ke-27, tanpa sengaja Mike melihat seekor serangga kecil yang masuk ke ruangan itu. Melihat itu Mike memutuskan untuk berteman dengan serangga itu, dengan memberikannya makanan. Tapi si operator memperingatkan kalau makanan itu cuma untuk dikonsumsi sama kontestan aja, dan membuat Mike menjadi sedikit kesal. Diketahui di situ ternyata Mike adalah pecinta binatang. Mike berusaha berbicara di depan kamera, kalau dia mau mengeluarkan serangga itu. Karena dia beranggapan bahwa serangga itu akan mati jika terus-terusan berada di ruangan ini. Mike juga berjanji bahwa ia hanya ingin menaruh serangga itu di luar tepat di depan pintu. Tetapi sialnya usaha Mike sia-sia belaka, dikarenakan operator The Immaculate Room tidak menanggapi permintaan Mike. Kate yang melihat itu berusaha memperingatkan Mike, bahwa itu bukanlah kamera, melainkan hanya sensor yang dapat mengetahui gerak-gerik mereka. Tetapi Mike gak terlalu memikirkannya. Kemudian ia pun memutuskan untuk membawa sendiri serangga itu keluar dengan menekan tombolnya. Tetapi Kate berusaha melarang Mike, karena perbuatan itu jelas akan membuatnya tereliminasi, dan tentu saja hadiahnya akan turun menjadi $1 juta. Kate berusaha menjelaskan kalau binatang yang dipegang Mike hanyalah seekor serangga kecil. Namun Mike tetap melihat serangga ini adalah makhluk hidup yang juga berhak untuk bebas. Sehingga mereka berdua pun menjadi tegang akibat perdebatan itu. Setelah selesai berdebat, Kate yang ingin beranjak pergi gak sengaja malah menginjak si serangga, dan ia pun merasa bersalah dengan Mike dan berulang kali meminta maaf kepadanya. Setelah beberapa hari telah berlalu, Mike memberitahu kalau dia mau mengambil satu bantuan, agar dapat mengobati kejenuhannya. Tetapi Kate memperingatkan kalau duitnya akan dikurang $100.000, tetapi Mike tetap tidak memperdulikannya. Mike pun mulai meminta bantuan, dan ternyata ia hanya mendapatkan sebuah krayon hijau. Dikarenakan operator itu mengetahui bahwa melukis adalah salah satu hobi Mike sendiri. Jadi dia mulai melukis apapun yang muncul di pikirannya, dengan menjadikan dinding ruangan itu sebagai alasnya.
Setelah krayonnya habis, Mike kembali rebahan di tempat tidur, di mana dia mendengar keluhan dari Kate kalau tugas ini lebih sulit dari yang mereka kira. Oleh karena itu mereka berdua saling memberi semangat satu sama lain, karena mereka sudah setengah lebih perjalanan dengan tersisa 20 hari lagi. Suatu hari ketika mau masuk ke kamar mandi, Kate dikagetkan dengan melihat sebuah pistol yang muncul di wastafel, yang membuatnya ketakutan. Dia meminta Mike untuk menyingkirkannya ke saluran cucian, tapi si operator memberitahu kalau saluran cucian cuma untuk pakaian kotor saja. Kemudian mereka pun menyembunyikan pistolnya di bawah ranjang, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa waktu kemudian, operator itu memberitahukan kalau ada sebuah pesan video dari salah satu anggota keluarga mereka. Saat itu Mike mendapatkan pesan video dari saudari perempuannya. Adiknya berkata bahwa ia sangat rindu sekali dengan Mike. Ia juga berkata kalau nanti Mike sudah keluar dari ruangan itu, agar ia segera memberitahukan kepadanya. Namun saat adiknya itu menyebutkan nama Swan, Mike menjadi agak sedih mendengarnya dikarenakan trauma tentang masa lalunya Swan, adik terkecilnya yang sudah meninggal. Selanjutnya Kate pun mendapatkan pesan video dari ayahnya yang sekarang berada di panti jompo. Namun Kate malah menghindar dan tidak mau mendengarkan suara ayahnya itu. Kate merasa malu atas apa yang terjadi pada ayahnya. Di video itu, ayahnya berpesan kalau dia sangat mencintai Kate, dan karena itu akhirnya membuat Kate menangis. Kate mengaku kalau dia sudah lama tidak melihat atau mendengar kabar dari ayahnya selama bertahun-tahun. Dan dia berbohong tentang ayahnya ketika ia menceritakannya ke Mike di awal perkenalan mereka. Kate berbohong karena ia malu akan ayahnya yang pernah menjadi penjahat hingga keluarga mereka berantakan. Di keesokan harinya, kebiasaan Mike mulai kumat dengan terus-terusan memandang waktu mundurnya. Karena saking bosannya, Mike berulang kali membaca tulisan di balik bajunya dengan suara lantang dan gelagat aneh. Hingga di suatu hari, Mike yang sudah merasa kebosanan yang sangat menyiksa hingga membuatnya tergeletak di lantai tak berdaya. Kate yang melihat itu lantas menyarankannya untuk mengambil bantuan terakhirnya. Awalnya Mike menolak dikarenakan bantuan kedua itu akan memotong $250.000 dari bagiannya. Tetapi akhirnya dia memutuskan untuk mengambilnya, sementara saat itu Kate pergi untuk mandi. Bahkan Kate yang juga sudah sangat jenuh berada di ruangan itu, sehingga membuat ia lupa akan kata-kata penyemangatnya. Sementara di luar, Mike terkejut melihat bantuannya adalah seorang wanita seksi yang tanpa menggunakan sehelai benang pun di tubuhnya. Di saat yang bersamaan pula Kate pun keluar dan kaget melihat kejadian itu. Karena hal itu sontak membuat Kate cemburu dan kesal dengan apa yang didapatkan Mike. Mike lalu menjelaskan kalau ia hanya memencet tombol bantuannya, tetapi yang muncul malahan wanita seksi. Si bohai itu kemudian mengaku bahwa ia tidak tahu apa-apa, karena dia adalah seorang aktris. Dan agennya memberinya pertunjukan ke ruangan ini, serta cuma disuruh untuk menandatangani banyak perjanjian rahasia. Tetapi Kate tidak mempercayainya, ia merasa bahwa si bohai adalah orang suruhan dari The Immaculate Room untuk mempermainkan mereka. Namun karena gak mau kena suatu pelanggaran, Kate terpaksa harus menerima kehadiran. Kate juga menyuruh Mike untuk memberikan bajunya kepada wanita itu. Ketika Mike lagi berbincang-bincang bersama si bohai, lantas membuat Kate menjadi cemburu. Lalu ia menyuruh Mike untuk mendekatinya. Tak berselang lama, lampu di ruangan itu pun padam, dan Mike menyuruh wanita itu serta Kate untuk tidur di ranjang, sementara dia sendiri akan tidur di lantai. Tapi Kate berkata kalau mereka bertiga bisa tidur bersama di ranjang. Di keesokan harinya, Kate melihat wanita itu yang sudah gak ada, ia mengira kalau wanita itu sudah pergi.
Namun ternyata dia masih ada di kamar mandi, dan tentu saja membuat Kate merasa jengkel. Karena sudah gak tahan dengan kondisi seperti ini, Kate memutuskan untuk mengambil bantuannya. Alhasil tanpa diduga ia malah mendapatkan wadah obat berisi ekstasi, dan tanpa ragu Kate pun langsung memakan ekstasi itu. Kemudian ia juga menawarkannya kepada Mike dan wanita itu. Akhirnya mereka bertiga pun mulai ngefly dan menari-nari tanpa beban sedikit pun. Setelah beberapa saat, Mike mulai berhalusinasi dengan kemunculan cairan kehitaman di ranjangnya, dan memenuhi tempat tidurnya. Kemudian tiba-tiba saja Mike pun tenggelam ke dalam tempat penuh dengan air. Ia juga melihat adiknya yang bernama Swan yang sedang terjatuh ke dalam kolam hingga ia meninggal dunia. Gak lama setelah itu, Mike tersadar dari mimpi buruknya tetapi ia masih dalam perasaan ketakutan bersalah karena tidak dapat menolong adiknya yang terjatuh ke dalam kolam. Alhasil dia pun mau menyerah, dan ingin segera keluar dari tempat itu. Tetapi usahanya itu dicegah oleh Kate yang berusaha menenangkannya. Wanita seksi itu pun bingung apa yang terjadi dengan adiknya Mike. Lalu Kate menjawab bahwa di masa lalu saat Mike sedang menjaga adiknya, ia lalai hingga tidak menyadari bahwa adik kecilnya yang terjatuh ke dalam renang. Sampai akhirnya adik kecilnya itu pun tewas di saat itu juga. Di malam harinya saat itu Mike gak bisa tidur, dan di saat itu juga wanita seksi itu malah menghampirinya dan berusaha menanyakan tentang masa lalunya. Kemudian mereka pun saling berbagi cerita hingga tidak sadar mereka juga saling berpegangan tangan. Kemudian tanpa diduga Kate melihat kejadian itu yang jelas saja membuatnya cemburu dan sangat marah kepada Mike. Kemudian Mike berusaha menjelaskan bahwa apa yang dilihat Kate tidak seperti apa uang difikirkannya. Namun Kate tetap gak terima karena Mike sudah berani-beraninya bermesraan dengan wanita seksi itu. Hingga akhirnya Mike pun berteriak untuk berhenti menyalahkannya. Di keesokan harinya, Kate melihat wanita seksi itu yang sudah gak ada. Kemudian ia mengeceknya ke dalam kamar mandi, dan ternyata wanita itu sudah benar-benar pergi. Namun ada sesuatu yang mengalihkan perhatian Kate saat itu, ia melihat di dinding kamar mandi itu tulisan dari wanita seksi itu, yang mengatakan bahwa wanita seksi itu dan Mike telah melakukan sesuatu yang menyenangkan. Jelas saja itu membuat Kate menjadi sangat marah kepada Mike, karena telah mengkhianatinya. Tetapi Mike berusaha mengelak bahwa apa yang ditulis oleh wanita seksi itu tidaklah benar. Tetapi Kate yang terlanjur emosi tidak menghiraukan penjelasan Mike. Hingga akhirnya tanpa sengaja Kate mendorong Mike hingga kepala Mike terbentur sudut dinding ruangan itu hingga kepalanya berdarah. Melihat itu, Kate pun merasa bersalah dan berkata bahwa ia tidak sengaja telah melukai Mike. Namun Mike malah balik berkata apakah selama ini ia pernah tidak setia kepada Kate, bahkan selama ini Mike selalu membuat Kate merasa bahagia dan aman. Kemudian Mike pun berkeinginan untuk keluar dari tempat itu, dikarenakan saat ini ia sangat membutuhkan dokter. Tetapi Kate menahannya dan berkata bahwa ia akan baik-baik saja. Namun Mike bersikeras untuk keluar dari tempat itu, bahkan Mike meminta agar Kate juga keluar dari tempat itu. Mike menganggap bahwa mereka seharusnya tidak berada di ruangan ini. Dikarenakan Mike menyadari bahwa The Immaculate Room hanya mempermainkan mereka. Mike berkata bahwa hanya dengan hadiah uang mereka harus mengorbankan perasaan, mental bahkan saat ini mereka hampir gila hanya karena uang. Tapi Kate berpendapat bahwa mereka tidak perlu membuang duit untuk membuktikan cinta mereka. Tetapi Mike tetap mau keluar dengan atau tanpa Kate, sehingga akhirnya Kate pun terpaksa menodongkan pistolnya yang dia ambil dari bawah ranjang, dan mengancam Mike agar tetap bertahan di ruangan itu.
Mike berkata bahwa Kate yang dikenal selama ini, bukanlah Kate yang ada saat ini. Mike juga berpesan agar jangan sampai ruangan ini mengubah siapa diri Kate yang sebenarnya, sambil Mike yang terus-terusan melangkah pergi. Melihat itu, Kate pun memberikan tembakan peringatan kepada Mike agar Mike segera berhenti. Tetapi Mike tidak memperdulikannya dan tetap melangkah pergi, hingga akhirnya ia pun memencet tombol keluar. Kate yang melihat itu pun tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ia juga tidak tega kalau harus menembak Mike hanya karena hadiah $5 juta. Kemudian operator ruangan itu pun menyebutkan bahwa hadiahnya turun menjadi $1 juta. Kate pun hanya bisa terbaring lemas atas semua yang terjadi. Hari demi hari pun Kate lalui dengan sendirian. Ia terus bertahan di ruangan itu dengan penuh kekecewaan. Sampai di suatu hari dia melihat sebuah kalimat dari Mike, bahwa ia akan melakukan apa saja untuknya. Saat waktu mundur tinggal 2 hari lagi, tetapi Kate malah menghampiri tombol itu dan menatapnya dengan dingin. Singkat cerita, film pun memperlihatkan Mike yang sedang berolahraga di suatu jalan. Namun tanpa sengaja ia malah bertemu dengan Kate yang sudah lama ia tidak lihat. Saat itu Kate habis menjenguk ayahnya di panti jompo. Kemudian mereka pun saling menyapa dan meminta maaf atas peristiwa di waktu yang lalu. Kemudian Kate juga mengajak Mike untuk berjalan bersama. Lalu Mike pun berkata, apakah Kate berhasil menyelesaikan tantangan itu? Tetapi Kate malah mengalihkan pertanyaan Mike dengan menanyakan kabar adiknya saat ini. Sambil kamera yang menunjukkan bahwa dapur tempat panti jompo itu sudah berhasil dibuat, berkat seorang donatur tanpa nama. Ini membuktikan bahwa Kate lah yang telah menyumbang untuk panti jompo tersebut. Dikarenakan ia telah menyelesaikan tantangan selama 50 harinya di ruangan itu, dan ia juga berhasil mendapatkan duit $1 juta, atau setara 14 miliar rupiah. Kemudian film pun diakhiri dengan diperlihatkannya sepasang kekasih lainnya, yang akan menghabisi 50 harinya di The Immaculate Room. Dan film pun berakhir.